Perkenalkan saya Adriansah dari Institut Teknologi dan Bisnis Saja Gosalem Bukit Tinggi. Mungkin teman-teman dosen bertanya apa sih yang dilakukan oleh operator BKD LKD, ya kan, di dalam sistemnya itu sendiri. Nah, ini saya berikan kepada teman-teman sebagai gambaran sebenarnya apa sih yang dilakukan oleh operator. Pasti tugas-tugas operator BKD LKD ini. Dan ini mungkin sebagai apa namanya sebagai pengetahuan saja ya, dan ini job desk ini hanya ditetapkan oleh institusi saja, ya kan. Ada batasan-batasan wewenang, ada batasan-batasan tanggung jawab yang dimiliki oleh operator. Nah, setelah kita punya sistem ya, sistem BKD LKD, maka kita harus menentukan siapa sih sebagai operator. Biasanya untuk menjadi operator itu harus di SK-kan dulu oleh pimpinan tertinggi, ya, misalnya oleh rektor. Nah, rektor akan menunjuk siapa yang sebagai operator di operator institusinya dan siapa operator untuk masing-masing prodi. Kalau jumlah program studinya banyak, maka masing-masing program studi harus punya satu operator. Kenapa? Karena banyaknya dosen yang akan melaporkan, ya kan, namanya aja laporan ya, laporan kinerja, otomatis masing-masing dosen akan mengalami kendala-kendala di dalam melaksanakan atau menunaikan laporan kinerjanya. Maka setiap program studi itu harus punya satu operator BKD, ya kan, laporan apa namanya operator LKD-nya. Nah, itulah sebagai pembantu ya, membantu bagaimana lancarnya laporan ini, karena ini akan berhubungan dengan laporan kinerja ini, laporan LKD ini berhubungan dengan pembayaran apa namanya pembayaran serdos, kemudian juga bagi dosen-dosen yang belum lulus sertifikasi dosen, maka dia harus membuat apa namanya membuat laporan BKD LKD ini sebagai syarat untuk mengikuti ya, untuk ikut dalam tes atau seleksi sertifikasi dosen. Nah, saudara-saudara sekalian, nah setelah kita punya username, kebetulan saya punya username-nya operator, kita masukkan username, kemudian masukkan password, kita login. Nah, kita masuk ke dalam lamannya, kita contohkan adalah Institut Teknologi dan Bisnis Saja Gusale Bukit Tinggi. Nah, di sini ada nama operatornya, ya, di nama operatornya, kemudian ada institusinya, unit BKD-nya mana, ya kan? Nah, biasanya kalau unit BKD-nya di sini ada prodi, nah, akan muncul di prodi di sini. Oke, nah di sini ini adalah laman utama, ya. Nah, di dalam laman utama ini apa pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh seorang operator BKD? Nah, dia bisa melakukan pemeriksaan awal terhadap apa? Terhadap pelaksanaan pendidikan seperti pengajaran, bimbingan mahasiswa, pengujian mahasiswa, kemudian bahan ajar, data sharing, orasi ilmiah, tugas tambahan bisa dilakukan pemeriksaan awal oleh operator BKD terhadap dosen-dosen yang melaporkan LKD mereka. Nah, kemudian seorang operator bisa juga melihat pelaksanaan penelitian. Apakah itu penelitiannya berhubungan dengan Semlitakmas, ya, kemudian publikasi karya, misalnya seperti publikasi penelitian di OJS, kemudian ada haki, paten, itu bisa diperiksa. Nah, pemeriksaan itu apanya diperiksa oleh operator, bisa jadi kelengkapan, ya, bukti-bukti fisik yang harus dilengkapi oleh seorang dosen ketika mereka ingin melaporkan kinerjanya dalam satu semester yang dilaporkan. Nah, itu dilengkapi oleh seorang dosen. Nah, seorang operator BKD dia akan melihat apakah ini sudah sesuai, apakah berkas-berkas bukti fisik itu sudah lengkap atau tidak. Sehingga ketika asesor melakukan pemeriksaan, asesor tidak mengalami kesulitan untuk memberikan pendapat, ya kan, memberikan pendapat cukup layak atau tidaknya sebuah laporan kinerja. Jadi ada juga nanti seorang operator BKD itu bisa meyakinkan apabila nanti berkas-berkas pelaporan LKD-nya itu, pelaporan kinerja itu tidak bisa masuk ke dalam link drive-nya dosen karena dia menggunakan link drive misalnya kan, Google Drive-nya. Nah, itu harus diperiksa dulu oleh seorang operator BKD. Nah, gitu juga dengan pengabdian masyarakat. Nah, apa yang dilakukan oleh seorang dosen, nah, itu akan bisa dilakukan dicek oleh si orang operator BKD, penunjang dan sebagainya. Nah,
setiap dosen yang terdaftar di PD Dikti, ya, pangkalan data Dikti itu akan bisa dilihat oleh seorang operator BKD. Ya, jadi apapun bentuk pelaporan LKD yang dilakukan oleh seorang dosen bisa dilihat oleh seorang operator BKD. Kita contohkan satu, misalnya pelaksanaan pendidikan. Nah, misalnya pengajaran. Nah, pengajaran itu dia ingin melihat apakah laporan LKD atas nama, kita cari satu orang, misalnya namanya adalah Adriansa, kita dicari, kemudian akan muncul, ya kan? Akan muncul dosen yang akan dilihat, ya, Adriansa, misalnya kayak gitu kan. Nah, maka akan login dia, akan masuk dengan operator tadi masuk dengan yang namanya dosen Adriansa. Ya. Nah, ketika sudah masuk ke dalam nama ini akan muncul pelaksanaan pendidikan yang dilakukan oleh dosen yang dilakukan pemeriksaan awal oleh operator. Ya, pendidikannya, kemudian apakah ada melakukan bimbingan mahasiswa, kemudian apakah melakukan apa namanya orasi ilmiah, ya kan, membuat bahan ajar, atau apakah dosen ini sudah menginput kalau dia adalah seorang diberi kepercayaan untuk apa namanya memiliki jabatan, ya, jabatan di dalam kampus. Apakah dia memiliki tugas tambahan di kampus, ya, dan tugas tambahan. Dia bisa dicek oleh si operator. Sudah benar apa tidak? Nah, dia cek apakah dokumennya sudah ada atau belum. Ya, tapi perlu diingat di sini, walaupun di sini ada tambahan dokumen, si operator BKD dia tidak memiliki akses untuk menambah, mengurang, menghapus. Dia hanya sebagai petugas untuk mencek tahap awal. Jadi operator BKD dia tidak boleh, ya, tidak boleh menambah, mengurangi atau mengedit laporan BKD yang dilaporkan oleh dosen. Nah, operator BKD akan menginformasikan, oh, misalnya ada yang kurang di dalam pengajaran, misalnya ada SK yang belum lengkap atau tidak sesuai dengan PO BKD, ya kan, atau tidak komplit dan tidak terbaca dan sebagainya, sehingga apa? Ketika asesor memeriksa, asesor tidak mengalami kesulitan dalam mengakses, ya, mengakses. Asesor tidak mengalami kesulitan di dalam penilaian, ya, sehingga asesor bisa bekerja lebih cepat, kan? Sehingga asesor bisa melakukan penilaian lebih cepat, ya kan? Tidak memakan waktu yang lama karena sudah dilakukan pemeriksaan awal oleh operator BKD. Nah, itu kira-kira saudara sekalian. Nah, apalagi tugasnya operator BKD masuk ke sini. Nah, saya akan kembalikan dulu ke perannya operator BKD. Nah, saya masuk lagi, ya. Nah, di sini apalagi tugasnya operator BKD? Tugas utamanya adalah bagaimana cara untuk menentukan siapa yang menjadi apa namanya asesor dari masing-masing dosen yang akan dinilai di dalam satu semester. Nah, tahap pertama biasanya dia memilih ini periodenya kapan? Periode ini dikeluarkan oleh siapa? Periode ini penentuan periode dan pengaturan pelaporan BKD ini dilakukan oleh unit. Ada lagi unit BKD di LLDT. Ya, ini akan muncul apabila sudah masuk di sini kebetulan sudah muncul 2, ya, untuk ganjil dan genap. Nah, ini akan muncul. Siapa yang menentukan adalah LLDT. Kemudian apa tugas operator BKD? Dia akan mengisi apa namanya jabatan pengesahan. Nah, ya, pejabat pengesahan pelaporan. Kalau seorang operator tidak mengisi ini, tidak membuat laporan kegiatan ini, maka seluruh dosen yang ada di institusi tersebut tidak bisa melaporkan kinerjanya. Jadi penting sekali seorang operator itu menentukan siapa pejabat pengesahan, ya kan? Nah, di sini setelah ditentukan, dia klik lanjut. Nah, tahap berikutnya adalah dia harus mengisi, ya. Di sini akan muncul nanti siapa yang akan bertugas untuk apa namanya? Yang bertugas untuk pengesahan laporan BKD LKD. Misalnya di sini ada perguruan tingginya, misalnya ada rektornya, nanti ada kalau dia punya fakultas, nanti ada dekannya dan sebagainya. Nah, ini yang harus dilakukan oleh seorang operator BKD. Nah, apabila ini sudah dilakukan, maka apa? Maka dosen-dosen bisa melakukan pengisian atau mengisi laporan kinerjanya. Nah, tugas berikutnya adalah
menentukan, ya. Dia menentukan siapa sih pesertanya, peserta BKD. Nah, jangan lupa sebelum melakukan pendaftaran kita harus menentukan dulu periodenya tadi harus kita tetapkan dulu, ya kan? Ganjil, jangan sampai salah ganjil atau genap, ya. Nah, ketika peserta BKD itu diklik oleh operator, dia akan masuk, ya kan? Mereka masuk apa namanya rincian pelaporan BKD, misalnya dosen yang belum dibuat periodenya, dosen yang sudah dibuat periodenya, kemudian dosen keseluruhan yang harus melapor BKD. Di sini ada sekitar 39 dosen, ya ada 39 dosen yang ada di Institut Teknologi dan Bisnis ini. Nah, ini ada masing-masing prodi, ada S2 manajemen dan seterusnya. Nah, tahapnya, ya kan? Tahapnya adalah si operator akan mengisi siapa penugasan asesor. Siapa yang akan ditugaskan untuk asesor memeriksa di prodi ini? Siapa yang akan ditugaskan untuk asesor di S1 manajemen dan seterusnya. Nah, kemudian seorang operator tidak akan bisa memilih apabila tidak memiliki asesor. Asesor dalam kondisi kosong. Kalau ini aplikasinya belum pernah digunakan, ya kan kosong. Maka langkah yang harus dilakukan oleh operator dia memilih daftar asesor. Dia akan tunjuk daftar asesor. Nah, ini ada daftar asesor yang akan ditunjuk. Ketika asesor yang diinginkan itu tidak ada ketika asesornya internal tidak cukup, maka seorang operator meminta atau mengajukan misalnya kepada pimpinan ya untuk menambah atau mencari asesor eksternal. Ya, untuk mencari asesor eksternal. Nah, asesor eksternal itu diusulkan atau ditunjuk atau dipilih oleh institusi atau perguruan tinggi. Nah, ketika ditunjuk dan diserahkan, pimpinan akan menyerahkan kepada operator untuk menambahkan asesornya. Nih, klik di sini tambahkan asesor. Ya kan? Kita tambahkan asesor. Nah, ketika kita tambahkan asesor, maka kita pilih universitasnya. Misalnya Universitas Andalas. Kita pilih Universitas Andalas, kemudian akan muncul Universitas Andalas, kita pilih ya, kita klik pilih, kita ketik namanya. Misalnya saya mencari yang namanya dosen yang namanya Ibu Yuni, Bapak Yuliastri misalnya. Nah, ini akan muncul, ya kan? Nah, akan muncul. Nama beliau akan muncul. Kalau beliau adalah asesor. Tapi kalau beliau tidak asesor, dia tidak muncul. Nah, kita coba cari ya dosen yang ada di Universitas Andalas. Misalnya ada Ibu, ya, mohon maaf Ibu, saya masukkan nama Ibu, ya. Nah, kita cari. Nama Ibu ada, ya kan? Asesor nih. Nah, ketika ini kita ini ditugaskan, maka kita klik pilih. Ketika kita pilih, dia akan muncul ke dalam layar nih. Karena kami tidak asesor kami sudah ditentukan, maka tidak saya pilih, ya kan? Kalau kita pilih, kalau asesor memilih, maka akan muncul di layar ini nanti. Nah, begitu juga dengan penambahan-penambahan berikutnya. Jadi kalau operator mau menambah asesor, dia tinggal klik tambah asesor di PT lain. Nah, ditambah juga nanti asesor yang sudah ada di kampus itu sendiri, di institusi itu sendiri. Nah, setelah semua semua daftar asesor terisi, barulah seorang operator BKD bisa menentukan atau menjalankan tugas menentukan penugasan asesor. Misalnya kita lihat di S1 akuntansi ya, di S1 akuntansi. Nah, di S1 akuntansi, nah ini. Kita lihat ini ya. Nah, ini dosen-dosen yang ada di S1 akuntansi. Nah, apa yang dilakukan oleh seorang asesor, oleh seorang operator, dia akan memasukkan, dia pilih misalnya ada yang Adriansa. Adriansa ini siapa sih yang ditugaskan untuk asesor 1? Tinggal klik ini. Klik. Nanti yang terdaftar di dalam daftar asesor tinggal pilih siapa yang akan dipilih untuk asesor 1. Kemudian klik enter juga bisa, klik double klik bisa juga. Nah, kemudian itu juga dengan asesor keduanya. Pilih juga seperti tadi. Ya. Nah, setelah seluruh asesor ini terisi, maka apa yang dilakukan oleh seorang operator? Dia klik simpan. Ya, dia klik simpan. Nah, diklik simpan karena di sini ini sudah ada, maka di sini akan muncul nanti. Biasanya sini akan muncul bahwa data sudah tersimpan
Artinya kalau data sudah tersimpan, maka asesor ini sudah bisa bekerja ketika sudah dilakukan pelaporan oleh masing-masing dosen. Tapi kalau ada yang salah akan muncul di sini. Ada gagal dalam penyimpanan. Misalnya asesor 2 tidak dipilih. Ya, itulah kira-kira tugas yang dilakukan oleh si operator dalam menentukan penugasan asesor. Nah, setelah seluruhnya ditugaskan, maka pekerjaan berikutnya dilakukan oleh dosen. Nah, pekerjaan dilakukan oleh dosen. Ya. Nah, ketika dosen sudah mengisi LKD BKD, kemudian dosen sudah melakukan simpan permanen, maka seorang asesor, seorang operator bisa melakukan pemantauan, misalnya daftar dosen, kemudian rekap laporan. Nah, di sini saya contohkan tadi, misalnya di S1 Akuntansi, misalnya ada dosen yang sudah melakukan pengisian. Nah, ini seperti yang saya tadi sudah selesai. Dia sudah selesai melakukan simpan permanen, siap untuk dilakukan penilaian oleh asesor. Nah, bisa juga, si orang operator BKD ketika si dosen merasa belum lengkap, belum cukup apa yang sudah dia laporkan, si operator BKD bisa membatalkan. Nah, dia bisa membatalkan. Misalnya bagaimana? Membatalkan apa yang sudah dilaporkan oleh dosen yang bersangkutan, atau membatalkan simpan permanen supaya bisa di tahap evaluasi. Seperti apa tahapnya? Klik aja sini, buka validasi LKD. Kemudian dia akan muncul konfirmasi. Apakah Anda yakin akan membatalkan validasi ini? Kalau iya, klik iya. Ya. Kalau tidak, batalkan. Ya kan? Atau escape. Kalau saya batalkan, maka saya akan diulang lagi diulang lagi penilaian oleh asesor yang sudah melakukan. Nah, itu kira-kira. Nah, seorang operator juga bisa melihat validasi, ya kan? Bisa juga melihat laporan LKD BKD-nya dosen yang sudah menyimpan permanennya laporan kinerjanya. Bisa melihat di sini. Ini bisa juga dikatakan sebagai pemeriksaan awal oleh operator. Bisa juga dilakukan di sini. Misalnya pelaksanaan pendidikan, pelaksanaan penelitian, kemudian kesimpulan. Nah, tugasnya di operator mencek apakah nanti di kesimpulan apakah sudah memenuhi syarat perundang-undangan dalam pengisian beban kinerja dosen atau syarat-syarat khusus dan sebagainya. Nah, itu yang dilakukan oleh seorang operator BKD. Nah, seterusnya setelah ini selesai dikerjakan, semua dosen sudah melakukan simpan permanen, kemudian semua dosen sudah dinilai oleh asesor, tahap berikutnya adalah melihat rekapan pelaporan. Seorang asesor BKD bisa melihat apakah pelaporan yang dilakukan oleh dosen sudah dinilai oleh asesor, kemudian ketika semua sudah dinilai, sudah memenuhi, maka tahapannya adalah membuat atau mengesahkan penilaian final. Nah, ketika disahkan penilaian final, maka dosen-dosen sudah tidak bisa lagi melakukan perbaikan. Ya, tidak bisa lagi melakukan perbaikan. Artinya ini sudah dijadikan sebagai rekapan kompilasi dari pelaporan kinerja dosen ya, yang ada di dalam suatu institusi. Kemudian nanti ada tahap untuk penginputan. Nah, masing-masing dosen setelah ini dilakukan, pengesahan penilaian secara final sudah bisa dilakukan, maka masing-masing dosen bisa mencetak BKD mereka, mencetak BKD LKD mereka di sister masing-masing. Nah, dari sistem masing-masing tersebut baru nanti seorang dosen melakukan meminta persetujuan ya, pengesahan kepada masing-masing asesor yang sudah ditunjuk di dalam laporan, ditunjuk dalam pelaksanaan pelaporan kinerja dalam satu semester itu sendiri. Nah, itu saudara-saudara sekalian, tahapan-tahapan atau tugas-tugas yang dilakukan oleh seorang operator BKD. Oke, terakhir tahapnya adalah bagaimana seorang dosen bisa input laporan kinerjanya
ke dalam sistem informasi dosen atau SIMDOS. Oke, itu saja saudara-saudara sekalian, semoga bermanfaat. Saya tutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.